Masih ingat gak adik-adik itu? Memaafkan itu beda dengan mengampuni. Kalau memaafkan itu dilupakan, seolah-olah gak pernah ada. Kalau mengampuni dimaafkan, tapi masih diingat-ingat. Dan suatu saat bisa jadi kita gak seneng lagi, marah lagi, kita bales dendam misalnya. Ya, itu namanya mengampuni. Jadi beda ya dengan memaafkan. Ya, memaafkan itu seolah-olah nggak pernah terjadi. Nah, makanya adik-adik nanti punya suami, punya anak, punya istri, punya orang tua, punya mertua. Nah, ini penting adik-adik ya. Punya mertua. Biasanya adik-adik ya, kalau yang para akhwat itu, ya kalau sekarang belum punya suami, belum punya mertua itu masih kelihatan solihah, enjoy, humble gitu ya. Nanti kalau sudah punya mertua, biasanya itu, waduh, kayak gimana gitu ya. Biasanya terus bermusuhan sama mertuanya. Ya itu makanya hidup di dunia ini harus banyak-banyak memaafkan adik-adik ya. Banyak-banyak memaafkan. Kalau dalam bahasa modernnya itu at-taghaful, melupakan dan cuek. Ya, dalam hal-hal yang sepele yang masih bisa dimaafkan itu kita lupakan, kita tetap jadi orang baik. Ya, tetap jadi orang baik. Sebab kalau kita sedikit ada problem terus kita besar-besarkan, sedikit ada masalah terus kita overthinking, sedikit ada nggak cocoknya terus kita balas dendam. Lah, ya nggak akan bahagia hidup ini adik-adik. Malah nggak jadi beramal soleh. Hidupnya itu akan bermusuhan terus dengan siapapun loh adik-adik ya. Bahkan dengan suami yang kita cintai, istri yang kita cintai. Kalau kita tidak memaafkan, kalau kita terus mengingat, apalagi yang para wanita ya, para wanita itu kan pengingat sejarah terbaik kan. Ya, kesalahan suaminya yang 10 tahun yang lalu itu masih ingat. Ya enggak? Ya, umur Ruqayyah ya. Ya, kalau kita terus begitu, ya kapan jadi baiknya? Ya, kapan kita akan fokus beramal ya? Dan itu akan mengotori hati kita loh adik-adik. Ibadah jadi males, belajar ilmu agama juga nggak bisa fokus. Itu seperti itu. Tayyib, adik-adik, intinya malam hari ini adalah kita belajar bahwa para sahabat Nabi dengan segala permasalahannya, dengan segala keanehannya yang mungkin kita temukan, maka kita harus memaafkan. Dan kita tetap ambil ilmu dari para sahabat Nabi. Dan para sahabat Nabi itu berbeda-beda. Ya, mereka semuanya berbeda-beda. Maka kita beramal juga berbeda-beda, adik-adik. Mungkin ada kayak misalnya yang fokus ilmu tasawuf seperti Ustadz Brili. Ya, fokus ilmu tasawuf. Maka ikutnya adalah Imam Hasan Al-Basri yang dapat ilmu dari Sayyidina Ali. Nah, misalnya adik-adik sukanya adalah boleh memakan hewan bertaring asalkan tidak predator. Misalnya ya, ada kan hewan bertaring tapi tidak predator. Nah, itu kemudian adik-adik menghalalkan karena ikut ulama yang menghalalkan. Boleh kayak di kitab Rahmatul Ummah itu ada ya. Sementara adik-adik yang lain, loh Ustadz kan ada hadis kullu dzinabi minas sibai haramun. Setiap hewan yang punya kuku tajam itu haram walaupun tidak predator. Ya itu juga benar juga. Ya, ada dalilnya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi fokuslah dengan
beramal kita masing-masing. Kalau misalnya adik-adik kok melihat saya berbakat dalam masalah ilmu hadis, ya sudah diseriusin. Kalau saya berbakat dalam masalah hafalan Al-Quran, sudah diseriusin. Ya, Ustadz Brili fokusnya menyusun Al-Quran dan menerbitkan kitab dan buku. Ustadz Brili fokusin itu. Ya, tayyib adik-adik ya. Nah, nanti sambil berjalannya waktu bisa jadi berubah. Nah, adik-adik ada yang amalnya itu misalnya umur Ruqayyah hari ini sampai sekian tahun amalnya adalah mendidik anak, nyiapin masakan, nyuapin, nyebokin dan lain sebagainya. Nanti ada tiba saatnya anak-anak sudah gede, terus orang tua kita atau mertua kita menjelang wafat, terus lumpuh misalnya, tidak bisa kemana-mana, giliran kita harus nyebokin mereka. Nah, ini adik-adik harus siap ya. Ini Ustadz Brili ngingetin bener, kita harus siap suatu saat nyebokin orang tua, membersihkan luka-lukanya. Harus siap adik-adik, harus siap. Kalau kita sekedar solehahnya itu adalah baca Quran, ikut kajian, itu ringan adik-adik. Yang berat adalah solehah dalam hal nyebokin orang tua, nyuapin orang tua, bersihkan luka-lukanya, apalagi nyisirin rambutnya, mandiin mereka kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Coba adik-adik harus siap itu. Ustadz Brili juga harus siap-siap ya, harus siap-siap itu. Siapa tahu orang tua kita membutuhkan itu suatu saat. Apalagi kalau sudah tua kan, ya kalau kita mandiin anak seneng sih. Anak kecil kan nggak ada baunya, harum gitu ya, harum mereka. Paling pas nyebokin bau gitu kan, tapi kan baunya beda, masih nggak terlalu bau. Kalau nyebokin orang tua, coba kalau orang tuanya sudah lumpuh misalnya, sudah nggak bisa kemana-mana, harus kita cebokin. Coba siap nggak adik-adik? Kotorannya orang tua itu bau banget loh adik-adik, kencingnya bau banget. Tapi kita harus siap, dan itulah kesolehan adik-adik. Ya, pernah kan Ustadz Brili bikin status itu di WhatsApp. Ya, ada adik kakak sudah tua, sudah ibu-ibu ya. 2 kakak beradik ibu-ibu menyerahkan orang tuanya, ibunya ya, yang masih bisa jalan, masih bisa kemana-mana, masih bisa mandi sendiri, itu diserahkan ke panti jompo. Coba itu Ustadz Brili lihat begitu tuh, ya Allah, kok tega gitu loh. Kok tega, padahal ibunya masih bisa mandi sendiri, masih bisa makan sendiri, masih bisa masak juga. Itu dipasrahkan ke panti jompo. Nah, ini Masya Allah, kayak apa itu nanti di VIP neraka itu bisa-bisa itu ya. Ya, tayyib adik-adik, mohon maaf terlalu panjang lebar, Ustadz Brili kebanyakan nasihatnya ya. Karena kebetulan Ustadz Brili lagi sehat walaupun batuk-batuk, jadi mohon maaf kebanyakan. Ustadz kembalikan ke Ukhti Ola, kita tutup dengan Sayyidul Istighfar.